Halo semuanya, perkenalkan saya Grace Priscilla. Pada kesempatan kali ini akan membahas aplikasi atau implementasi dari Fast Fourier Transform atau FFT. FFT sendiri merupakan proses transformasi sinyal dalam domain waktu ke domain frekuensi. Proses transformasi ini bertujuan agar sinyal dapat diproses dalam spektral substraksi. Saya mengambil salah satu contoh dari implementasi Fast Fourier Transform, yaitu filtering sinyal audio yang telah tercampur oleh noise dengan menggunakan metode bandpass filter. Di sini sebelumnya ada filter, di mana filter disebut juga dengan rangkaian seleksi frekuensi. Filter berfungsi untuk melewatkan band frekuensi tertentu dan menahannya dari frekuensi di luar band itu. Filter mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu pemfilteran atau filtering yang dilakukan dengan cara menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan, contohnya itu adalah noise. Yang kedua, ada penghalusan atau smoothing, dan yang terakhir adalah pemrediksi atau prediction. Selanjutnya, ada bandpass filter yang akan kita gunakan dalam proses filtering. Bandpass filter merupakan rangkaian yang melewatkan frekuensi pada daerah tertentu di antara frekuensi cutoff pertama dan frekuensi cutoff kedua, serta meredam frekuensi di luar daerah tersebut. Metode bandpass filter sendiri berfungsi untuk meloloskan sinyal terhadap range frekuensi di atas frekuensi batas bawah atau FL dan di bawah frekuensi batas atas atau FH. Selanjutnya saya akan menampilkan proses filtering audio dengan menggunakan aplikasi Matlob. Oke, sekarang sebelum kita masuk untuk filtering menggunakan Fast Fourier Transform, di sini saya akan mengelola sinyal analog dari audio original. Ini ada skripnya. Di sini ada A sama Fs, di mana A itu adalah amplitudo dan Fs adalah frekuensi sampel. Perintah yang digunakan untuk read audionya di sini pakai audio read. Terus audio yang saya pakai formatnya adalah wave. Di sini juga ada plot untuk nanti grafik yang akan dihasilkan dari sinyal analog. Jika saya run, akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, jadi grafik ini menunjukkan sinyal analog dari audio yang original. Di sini kita bisa lihat kalau amplitudonya itu sekitar 0,63657. Terus selanjutnya kita akan memproses sinyal analog ini dalam domain waktu, kita ubah ke dalam domain frekuensi menggunakan metode bandpass filter. Berikutnya kita masuk ke proses filtering sinyal analog atau yang masih dalam domain waktu ke domain frekuensi dengan menggunakan Fast Fourier Transform, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Fast Fourier Transform sendiri berfungsi untuk mengurangi noise pada sinyal aslinya. Di sini adalah script dengan menggunakan metode bandpass filter. Jadi yang pertama, kita menginputkan data sampel dengan format WAV, kemudian data sampel dibaca dengan menggunakan perintah f, fs yang ini, fs sama dengan audio read, terus di-input di-input file audionya. Kemudian yang di bawahnya, yang di line 4, di sini ada L sama dengan line dari F yang digunakan untuk menghitung panjang dari frekuensi data sampel tersebut. Kemudian setelah ini kita akan menampilkan figur 1. Sini dia mengplot F dan ada N, yaitu size dari F, L. Lalu untuk figur 2-nya sendiri, di sini ada DF sama dengan Fs, N. Di figur 2 ini nanti akan ada proses enkripsi
di mana sinyal informasi yang berupa sinyal analog atau yang domain waktu yang tadi di figur 1 itu akan dikonversikan ke dalam domain frekuensi menggunakan algoritma phase Fourier transform atau FFT. Yang ini pakai FFT algoritmanya. Terus di figur 3 kita perlu memperhatikan di sini yang diplot adalah nilai W, itu yang tadi di sini line 12. Nilai W sendiri itu bernilai min n per 2 sampai dengan n per 2 dikurangin 1 dikali dengan nilai df-nya. df itu nilai frekuensi sampel dibagi dengan n. Dan di sini figur 3 itu yang diplot adalah nilai W dan absolut dari Y2. Y2 itu yang ini yang FFT shift dari nilai Y. Kemudian di sini N adalah 7, di mana jumlah frekuensinya berarti adalah sama dengan 7. Lalu perlu diperhatikan bahwa bagian frekuensi itu harus disesuaikan. Bagian frekuensi ini itu sama dengan batas bawah pas filter yang nilainya 7000 dibagi fs per 2. Kemudian untuk nfrek sendiri itu adalah batas atas dari bandpass yang di sini kita hitung nilainya adalah 12.000 dibagi fs per 2. Nanti figur 3 akan menampilkan domain frekuensi yang didapat dari penggabungan jumlah frekuensi dengan nilai absolut algoritma FFT. Jika kita run, hasilnya akan sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada figur 3, figur 2, dan figur 1. Figur 1 itu sama kayak yang tadi pertama, yang sinyal analog audio original. Sama persis untuk grafiknya. Kemudian untuk figur 2 itu yang tadi, yang dalam domain waktu kita akan ubah ke dalam domain frekuensi. Di sini terjadi proses enkripsi. Kemudian untuk figur 3 dapat dilihat bahwa nilai puncak frekuensinya ada di minus 470,6 sampai positif 470,6. Kita dapat ambil kesimpulan dengan menggunakan metode bandpass filter ini untuk melakukan filtering dengan menggunakan algoritma phase Fourier transform, bahwa nilai matriks yang dihasilkan pada setiap frekuensi berbeda-beda dengan nilai matriks yang didapatkan. Kemudian, jika kita menggunakan frekuensi yang tinggi, maka hasil amplitude dari frekuensi tersebut semakin renggang. Sedangkan kalau kita pakai sinyal, jika kita memakai frekuensi yang rendah, maka sinyalnya akan semakin padat dan mengurangi resiko adanya noise yang terdapat pada sinyal tersebut. Jadi kita lihat nih, kalau si figur 3 kan makin lama makin rapat kan bentuk sinyalnya, berarti kayak noise-nya makin lama makin berkurang. Beda banget sama yang figur 1 ini. Figur 1 masih renggang-renggang kan, kayak ini karena masih ada noise-nya, sedangkan figur 3 sudah difilter menggunakan metode bandpass filter dan hasilnya menjadi rapat seperti ini bentuknya. Yang terakhir dapat disimpulkan juga bahwa semakin tinggi frekuensi, maka semakin besar nilai matriks pada frekuensinya. Dan sebaliknya, semakin kecil frekuensi, maka akan semakin kecil juga nilai matriks pada frekuensinya. Demikian contoh implementasi phase Fourier transform dalam melakukan filtering pada suatu audio. Terima kasih.